Salam sejahtera buat teman-teman dimanapun berada. Salam sehat buat kita semua. Dalam video kali ini, teman-teman, kita akan membahas dengan tema tentang buah roh. Dan pertanyaan yang akan kita renungkan, yang pertama, apakah maksud dengan buah roh? Yang kedua, mengapa kita sebagai pengikut Yesus harus berbuah roh? Yang ketiga, bagaimanakah kita dapat bertumbuh di dalam buah roh? Untuk itu teman-teman, mari kita simak videonya sampai selesai. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan meng-subscribe, memberi saran atau memberi kritik untuk membangun channel ini. Terima kasih teman-teman. Nah, teman-teman yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebuah pohon yang tumbuh dengan sehat dan menjadi dewasa akan menghasilkan buah yang baik. Sebuah pohon mangga dikatakan tumbuh dengan baik, dengan sehat, dan juga subur ketika pohon tersebut menghasilkan buah yang lebat, bisa menunjukkan buahnya yang banyak. Nah, sama halnya dengan kehidupan rohani kita teman-teman. Kita sebagai orang Kristiani yang hidup berada dalam pimpinan atau bimbingan Roh Kudus, pasti akan bertumbuh dan menghasilkan buah roh di dalam kehidupan keseharian kita. Seperti yang disampaikan oleh Santo Paulus menuliskan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, ada 9 karakter Kristus di dalam kitab Galatia bab 22 sampai ayat 23. Nah, ke-9 karakter buah roh di atas teman-teman, tujuannya agar kita sebagai umat Kristiani selama hidup kita di dunia ini, kita harus bertumbuh dan juga berkembang menjadi serupa segambar dengan karakter Kristus sendiri. Nah, sebab sejak semula ketika Allah menciptakan kita di kitab Kejadian 1 ayat 27, Allah telah menanamkan karakternya kepada kita manusia, dan Allah menghendaki agar kita manusia menyerupai dirinya, segambar dengannya. Nah, karena setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah akan disebut sebagai anak-anak Allah. Sehingga kita sebagai anak Allah, kita bisa memanggil Allah sebagai Abah atau Bapa. Dan kita juga dapat mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu salah satu dari tujuan Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita, agar kita semakin menyadari kehadirannya. Dan untuk itu mari kita menyerahkan diri kita, membiarkan diri kita agar Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita. Kemudian, mengapa kita harus berbuah? Nah, ini pertanyaan kedua. Apakah kewajiban atau keharusan bagi kita umat Kristiani untuk menghasilkan buah roh? Nah, teman-teman, secara tegas Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap ranting yang ada padanya yang tidak berbuah akan dipotong atau dipangkas. Nah, dalam banyak perumpamaan juga Tuhan Yesus berulang kali mengajarkan mengenai apa yang dialami sebuah pohon ketika pohon tersebut tidak menghasilkan buah. Maka jelaslah bahwa pertumbuhan dalam buah roh bukanlah suatu pilihan, melainkan suatu keharusan bagi kita yang mengikuti Dia. Mengapa harus, teman-teman? 1, karena kita dipanggil agar hidup kudus menjadi serupa dengan Kristus. Kekudusan seorang Kristiani tidak diukur dari kepandaiannya. Sudah berapa lama ia dibaptis, sudah berapa lama ia mengikuti Kristus, atau seberapa fasih ia berbicara tentang Allah, melainkan dari sikap hidup kita. Nah, tanda-tanda bahwa seseorang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus
kita akan terlihat dari kualitas atau karakter hidup kita yang terpancar dari karakter kita melalui perkataan, melalui perbuatan kita setiap hari. Yang kedua, mengapa harus? Karena pewartaan sejati tidak dapat dilepaskan dari buah roh atau buah Roh Kudus di dalam diri kita sebagai pewarta. Kesaksian sejati mengenai kebangkitan Kristus bukan hanya melalui kata-kata atau melalui khotbah, melainkan justru melalui kesaksian hidup. Orang dapat melihat dan merasakan kehadiran Yesus yang sungguh bangkit dan mengubah kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, apabila kita hidup dipenuhi dengan buah roh atau karakter roh, maka kita akan mengalami kebebasan dan kebahagiaan sejati sebagai putra dan putri Bapa di surga. Yang keempat, seseorang yang hidupnya yang telah menghasilkan buah roh akan mampu membahagiakan orang-orang di sekitarnya, terutama bagi keluarganya sendiri, yaitu ruang lingkup yang paling dekat. Nah, bagaimanakah kita dapat bertumbuh di dalam buah roh? Untuk itu, nantikan videonya teman-teman di part yang kedua. Semoga video ini bermanfaat. Tuhan memberkati. Amin.